Kalau kalian beli motor 250 cc, biasanya tuh belinya kalau nggak sport fairing, street fighter, atau mungkin yang lagi tren tuh motor adventure. Tapi kalau kalian pengen tampil beda, kita beli yang ini aja. Inilah Husqvarna Swartvillain 250. Yuk kita bahas. Oke, jadi ini adalah Husqvarna Swartvillain 250. Varian terkecil paling mungil dari keluarga Swartvillain karena yang lebih gede ada 401 dan juga 701. Sekaligus ini adalah model terbaru dari Husqvarna di Indonesia. Launchingnya ada di IMS 2022, tapi kita lagi syutingnya ini di Surabaya ya, di Saddle Motobike di daerah Wiyung. Nah, motor ini punya arti harafiah. Swartvillain itu artinya adalah black arrow, sedangkan yang Fitvillain itu adalah white arrow. Itu sedikit beda ya, kalau yang Fitvillain itu lebih ke arah seperti cafe racer, lebih nunduk gitu. Yang ini lebih relax, lebih ke arah supermoto. Nah, kita akan bahas beberapa hal menarik mulai dari desain mesin dan hal-hal menarik lagi dari motor ini. Oke, kita bahas dulu wajah depannya ya, karena emang yang paling menarik itu wajah depannya ini. Kalau kalian lihat di foto itu udah keren, kalian lihat aslinya ini makin racun ya. Ini kelihatan keren banget, apalagi kalau beberapa tahun terakhir itu orang-orang emang suka dengan desain-desain neo sport gitu ya. Jadi kayak Yamaha punya XSR, Honda juga punya tuh si X-Motion kalau nggak salah, tapi nggak dimasukin ke sini. Nah, motor ini itu alirannya serupa. Jadi dia pakai lampu itu bulat, tapi ini udah LED. Ada LED DRL-nya membulat gitu. Lalu lampu seinnya juga kanan kirinya sipit udah LED juga. Jadi itu kesan neo retro dengan futuristisnya itu kental banget. Ini kayaknya bakal jadi salah satu motor yang bakal diburu banget karena desainnya ini. Nah, dia pakai spatboard juga, dia plastik sih. Tapi ada logo si Husqvarna-nya di sini. Kaki-kakinya dia pakai ban itu dari Michelin Pilot Street Radial dengan ukuran 110/70 R17. Nah, kalau kakak-kakaknya yang 401 dan 701 itu punya profil yang dikit beda. Jadi yang depannya 18 inci, yang belakangnya 17. Nah, motor ini sama dari depan belakang 17 inci. Untuk velgnya dia udah cast wheel warna hitam dengan palang 8. Nah, yang menarik ini nih, cakramnya kalau nggak salah ini ukurannya 300 mili dan dia pakai kalipernya itu by Bre, punyanya Brembo ya. 4 piston dan sudah ABS. Jadi ABS-nya tuh dual channel. Suspensinya ini punya WP ya. Dia upside down dengan ukuran 43 mili. Jadi kelihatan keker banget. Oke. Jadi kalau bagian depannya tadi itu lumayan minimalis ya, cuma lampu, USD, ban yang lumayan gede. Sekarang ke sisi samping ini banyak banget yang mau saya bahas. Tapi sekilas kalian lihat ya, ini tuh nggak ada tutupnya sama sekali, dibiarin kebuka gitu. Jadi kelihatan kayak padat gitu ya, complicated banget. Dan ini jujur aja kelihatan maco banget, keren banget. Nah, pertama saya mau komentar untuk tangkinya nih, atau bagian bodi samping lah ini. Ada logonya Husqvarna Swartvillain di sini nih. Jadi orang biar ngerti lah, biar paham bahwa motor ini adalah motornya Husqvarna. Tapi emang efeknya nih kelihatan tangkinya nggak terlalu gede ya. Dan memang tangkinya nggak terlalu gede sih. Ukurannya sekitar 9,5 liter dengan cadangan sekitar 1,5 liter. Rangka tralis nih, warna hitam. Jadi kayak nyatu banget dengan warna grey-nya motor ini ya. Nah, rangkanya ini sebenarnya sama dengan KTM Duke. Karena gimana pun Duke dan Swartvillain ini emang satu basis, satu platform. Jadi rangkanya sama, mesinnya pun sama. Jadi mesinnya 250 cc, satu silinder dengan tenaga maksimal 31 HP di 9.000 rpm. Dan torsinya nampol banget, 24 Nm untuk mesin 250 cc. Jadi kalau kalian suka motor yang mungkin karakter torsinya kuat, ya belilah motor yang satu silinder seperti ini. Selain itu dia radiatornya di sampingnya tuh kayak dikasih cover gitu, dan ada warna stabilo gitu, jadi kelihatan eye catching ya. Dan untuk di bawah dia tuh ada undercoil, dan ini dari besi bukan dari plastik. Kebetulan emang ground clearance motor ini tuh agak rendah ya, sekitar 14,5 cm atau 145 mm. Jadi mungkin kalau kalian yang beli motor ini agak sedikit khawatir buat kalau lewat polisi tidur atau jalan-jalan berlubang, gak terlalu khawatir karena di sini udah di cover dengan undercoil yang dari besi. Jadi nggak akan pecah, paling peok atau baret. Nah, kita lihat ke belakang sedikit, ini joknya ya. Joknya tuh nggak terlalu lebar, jadi agak sedikit menyempit. Dan di sini tuh kayak ada embossnya, logonya Husqvarna. Ini detail-detail kecil yang menarik sih. Dan di sini juga ada embossnya nih, Husqvarna di sini. Dan bagian ini kalau dilepas itu bisa jadi grip, jadi bisa dipasangin grip. Kalau kita beli motor ini otomatis langsung dapet. Tapi emang di unit ini nggak lagi dipasang. Nanti kita akan tunjukin di unit yang depan ini yang dipasang ya.
Nah, detailnya di sini juga ada jahitan warna stabilo, ada 250 warna stabilo, jadi konsisten ya dengan yang cover di radiatornya. Dan di sini tuh bahannya tuh ada yang kayak semi kulit dan di sini ada yang suede. Jadi detail-detail yang menarik nih. Ini bisa dilepas ya, jadi nanti bisa kita lepas gitu, ada kuncinya. Dan kalau nggak salah di luar negeri juga ada bagian itu bisa diganti dengan aksesoris yang lain. Nah, ngomong-ngomong bodi plastiknya, di sini tuh warna doff. Jadi di sini tuh kayak ada stikernya. Yang belakang ini warna gloss. Perpaduannya sih cukup cantik ya, gloss dan doff-nya ini jadi rapi dengan potongan bodi yang seperti ini. Oh ya, satu lagi knalpot. Knalpotnya ada di sebelah kanan dan dia tuh bukan underbelly ya, jadi ada knalpot yang nongol di samping gitu. Warnanya hitam dan juga ada logonya Husqvarna-nya. Lalu di sisi samping juga kelihatan ada suspensinya, udah monoshock dan juga dia sudah ada preload-nya, jadi kalian bisa setel sesuai dengan keinginan kalian. Untuk posisi kakinya, footpad-nya di sini, dan jujur aja sih nggak terlalu ditarik banget ya, jadi masih agak sedikit nyantai, masih enak lah ergonominya. Ntar kita akan demoin seperti apa ergonominya. Oke, setelah bagian samping dan depan, kita bahas bagian belakang. Dan bagian belakang ini konsepnya persis seperti depan, jadi minimalis saja, nggak neko-neko. Bahkan saking minimalisnya lampu belakangnya udah gini aja. Jadi bentuk U seperti ini, dan ini LED bar. Ini kalau kita nyalain lampu, dia otomatis langsung nyala. Sedangkan untuk lampu remnya itu yang di sisi atas, ada 4 titik LED. Ini perpaduan yang minimalis, keren banget. Kalau kalian suka motor minimalis, ini bakal memanjain kalian banget. Dan lampu seinnya juga ada di kanan kiri, sipit lagi, LED juga. Lalu kalau kita bahas ban belakangnya, dia pakai profil 150/60 R17. Jadi sama ya, 17 inci depan belakang. Dan untuk pengeremannya, dia udah pakai cakram. Dan cakramnya ini dia kalipernya itu by brake. Jadi sama, yang depan by brake, belakang by brake, tapi yang belakang ini single piston. Dan belakang juga sudah ada ABS. Jadi ABS-nya tuh dual channel. Yang menarik dari sisi belakang yang lain adalah ini nih, mudguard-nya nih, atau spakbor belakangnya. Karena nggak gantung dari atas ya, jadi dia agak sedikit di bawah. Dan yang menarik adalah mountingnya ini keras pak, ini besi ternyata. Jadi mountingnya yang ke rangka ini besi juga. Dan untuk mudguard-nya ini plastiknya tebel banget ya. Di sini ada tempat plat nomornya. Oke, kayaknya itu aja. Kita akan coba langsung ergonominya seperti apa, sekaligus kita lihat speedometer dan juga stangnya. Oke, tadi kita nge-review yang itu, sekarang kita nyoba yang unit yang ada di bawah ini ya, karena kita bisa nyobain ergonominya langsung. Nah, tinggi saya 169 cm, dan ini tinggi joknya secara mengejutkan adalah 835 mili. Even lebih tinggi dibandingkan dengan XSR, lebih tinggi dari Versys juga, dan lebih tinggi dari X-Max yang pernah kita coba. Tapi ini kaki napak. Kok bisa? Karena ini joknya tuh depan agak lancip gitu ya, jadi kaki kita tuh bisa turun. Yang X-Max waktu itu kan 795, tapi joknya gede, jadi kita ngangkang jatuhnya jijik juga. Nah, yang di sini itu kita bisa nampak dengan sempurna lah. Oke, kita akan bahas beberapa hal di stang dan juga di panel instrumennya. Oke, ini kuncinya dari si Husqvarna Swartvillain 250, kan kita kontak on aja ya. Nah, kita akan coba nyalain mesinnya ya. Jadi rumah kuncinya ada di depannya tangki, dan kita bahas dikit tangki ya. Tangkinya dia tutupnya flat, tapi ada tonjolannya dikit di sini, dan ada emboss Husqvarna. Warnanya ini kecoklatan, kayak warna koper gitu. Ini sih keren ya, bagian ini saya suka banget sih bagian ini. Dan emboss Husqvarna ini emang ada di banyak bagian ya. Mulai dari di stangnya juga ada, di gripnya kanan kiri ini juga ada, sampai di panel instrumennya juga ada. Oke, kita bahas stangnya dulu. Stangnya model fat bar, lebar ya. Dan di sebelah kanan ini ada tombol kill switch yang kalau kita tekan nanti ada notifikasinya di panel instrumen. Lalu ada tombol starter, di kirinya ada untuk high beam dan juga low beam, ada pass beam juga di sini. Dan ada lampu sen. Klakson, kita coba klakson ya. Ya, suaranya kenceng banget karena kita dalam showroom. Dan satu detail menarik yang mungkin nggak semua pabrikan tuh mikir adalah di sini tuh ada iluminasi lampu warna putih di setiap indikatornya. Ini bagus banget ya. Coba semua brand tuh kasih kayak gini lah.
Lalu spionnya dia bulat gitu ya, kelihatan cakep sebenarnya, tapi lebih cakep lagi kalau kita ganti spionnya yang model bar N aja ya. Jadi lebih kental nuansa neo retronya. Untuk handle-handle di sini dia warna hitam. Oke, kita bahas langsung ke panel instrumennya. Di sini walaupun panel instrumennya bulat dan nggak terlalu gede, tapi di sini informasinya tuh banyak banget. Pertama tadi ada embossnya ini ya, Husqvarna. Yang di bagian atas ada indikator untuk ganti giginya, jadi untuk RPM tingginya. Nah, ada tombol 1 dan 2, ini mode dan set. Harusnya bawahnya kayaknya ada lagi, tapi ini dummy aja. Nah, di mode yang pertama kita itu ada fuel range. Kalau kita tekan tombol set, dia akan pindah ke servis ya, jadi 1000 km. Jadi ntar bisa ngikutin kita kapan harus servis. Lalu kita ganti lagi, ada time trip 1 dan 2, dimana kalau kita ganti setnya itu ada waktu tadi, lalu ada rata-rata kecepatan, rata-rata konsumsi BBM, dan juga range berkendaranya dari sisa bensin. Nah, ini yang pertama, yang kedua juga ada, dan ada juga untuk riding mode. Di sini supermoto ya riding mode-nya. Kalau kita mau ganti, kita tekan set tuh agak lama. Jadi ada keep press sampai ada release button. Begitu kita release, langsung dia berubah menjadi riding mode-nya road. Jadi ada dua ya, ada road dan juga ada supermoto. Nah, kalau cluster utamanya di kanan ini ada speedometer, di sebelah kiri ada gear indicator, di atas ada indikator ABS, dan juga sebenarnya ini berlaku juga untuk odometer serta ada tachometer. Di sebelah kanannya ini ada indikator bensin, sebelah kiri ada indikator untuk suhu. Jam digitalnya ada di tengah, dan untuk indikator di atas ini ada lampu sen, injektor, gigi netral, ABS, pas beam, dan juga kalau kita perhatikan ini ada kayak indikator lain di samping ini yang nggak nyala. Ntar kita akan konfirmasi ini indikator apaan ya. Oke, kayaknya itu aja dari panel instrumennya. Oke, detail terakhir yang saya kelupaan adalah bobot. Motor ini tuh bobot kosongnya 153 kg. Dan detail terakhir adalah kuncinya bisa dipakai buat buka jok. Bukanya dari mana? Dari belakang? Bukan, ini bukan Vega ya. Kita bukanya dari depan. Nah, buka aja di sini sekali, dan ini sudah bisa kebuka. Oh, gagal. Nah, bisa kebuka seperti ini, dan depannya juga bisa dibuka. Tapi dalamnya sih nggak ada kompartemen apapun, cuma buat toolkit aja sama electrical. Oke, jadi kesimpulannya, motor ini buat siapa? Buat kalian yang udah bosen yang namanya motor 250 tapi sport fairing lah, atau street fighter yang modelnya gitu-gitu aja, atau mungkin pengen tampil beda. Kalau teman-teman mungkin supermoto atau mungkin adventure, kalian kepingin yang beda, bisa dipakai buat San Mori atau mungkin buat bike riding. Ini adalah motor yang patut kalian pertimbangkan. Harganya berapa? Di Surabaya harganya 100 juta, kembali 200.000. Jadi masih bisa cukup buat kalau kita bawa motor ini buat ngisi bensinnya, atau buat kalian mampir ke Subway lah, buat kalian makan-makan gitu ya. Jadi 99.800.000 itu selisih 1 juta kalau kita bandingkan dengan harga di Jakarta. Well, balik lagi ke kebutuhan kalian dan juga kondisi finansial kalian. Kalau menurut kalian memang motor ini menarik, silahkan mampir-mampir ke dealernya Husqvarna. Kalau di Surabaya ada di Saddle Motobike di Wiyung ini. Kalau kalian lagi di Jakarta, mungkin pengen lihat motor ini, bisa langsung melipir ke IMS 2022 di JI Expo. Oke, itu aja. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh like dan juga subscribe, dan juga komen di kolom komentar di bawah. Share juga ke teman-teman kalian. Mampir-mampir juga ke Instagram kami di @autonetmax. Kita punya TikTok juga, punya Facebook, punya Twitter, dan juga kita ada web www.autonetmax.com. Dan terakhir juga kita punya merchandise lagi ya. Ini kerjasama dengan Network Jewelry. Kalau kalian suka, kalian bisa mampir ke Instagramnya mereka. Oke, itu aja. Sekali lagi thank you so much buat Saddle Motobike yang udah kasih kita kesempatan buat bisa nge-review motor ini first impression-nya. Mungkin next time bisa nyobain kali ya. Itu aja deh, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Bye.